Dengan menggunakan pesawat komersil, Paus Fransiskus akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Selasa siang. Beberapa perwakilan pemerintah seperti Menteri Agama, Yakut Khalil Kaumas, turut menyambut pemimpin tertinggi Gereja Katolik dunia ini. Kunjungan Paus menjadi momen penting tidak hanya bagi umat Katolik, tapi juga sebagai wujud hubungan bilateral Indonesia dan Vatikan yang terjalin dengan baik. Yakut juga memuji kesederhanaan yang ditunjukkan Paus dalam kunjungannya ke tanah air. Beliau ini juga pemimpin negara, selain pemimpin umat, pasti beliau juga mengupdate segala isu-isu yang terkait dengan perkembangan global. Dan itu pasti juga akan dibicarakan oleh beliau berdua. Nah, mungkin kerjasama, dan yang paling penting menurut saya ya, dari semua proses ini adalah mempererat hubungan antara Indonesia dan Vatikan. Saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Selain menggunakan pesawat komersil, kesederhanaan lain yang ditunjukkan Paus, yakni menolak menaiki mobil mewah dan terlihat duduk di kursi penumpang depan. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan, bukan di hotel mewah. Tak ada jadwal pertemuan di hari pertama kedatangan Paus. Kalau saya pribadi dengan datangnya Bapak Suci itu sangat terberkati, umat-umat beragama juga mungkin akan merasa bersatu dengan contoh teladan beliau ya yang super luar biasa. Kita berharap bahwa Bapak Paus yang adalah tokoh perdamaian dunia yang dengan artinya aksesnya beliau bisa kemana aja, bisa membawakan pesan perdamaian, bisa menunjukkan bahwa ini Indonesia, negara dengan populasi iman Islam terbesar, tapi ternyata kita penuh kedamaian. Sejumlah pertemuan baru akan dilakukan hari ini, mulai dari bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka dan mengunjungi Gereja Katedral. Kemudian esok, Paus Fransiskus akan menghadiri pertemuan dengan para tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dan puncaknya, Paus akan memimpin Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno. Sejumlah persiapan mulai dari pengamanan, kantung parkir, hingga rekayasa lalu lintas akan diberlakukan. Sebanyak 7 kantung parkir kendaraan pribadi pun sudah disediakan di titik jemput bus para jemaat. Rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan GBK pun akan diberlakukan dari pagi hingga malam hari. Warga Jakarta juga diimbau untuk bekerja dari rumah atau WFH agar terhindar dari kemacetan. Sedangkan bagi umat Katolik yang tidak memiliki tiket, diimbau untuk menyaksikan misa secara live streaming. Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV.